Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Dan insyaallah pada malam hari ini yang akan membawakan ceramah tarawih yaitu Bapak Ustadz Andi Muhammad Nasir Abdullah Eskom. Sedangkan untuk penceramah besok malam insyaallah akan diantarkan oleh Bapak Ustadz Haji Adnan Syahruddin MA. Kemudian adapun isi cilengan tarawih kemarin malam yaitu sebanyak Rp940.000. Sedangkan isi cilengan subuh Rp471.000. Jumlah Rp1.411.000. Jumlah keseluruhan isi cilengan tarawih dan subuh dari mulai malam yang pertama Ramadan sampai dengan kemarin malam yaitu sebanyak Rp19.253.000. Kemudian kami sampaikan juga jadwal imsak atau menahan untuk besok jatuh pada pukul 4.43, sedangkan waktu subuh pada pukul 4.53 dan waktu berbuka atau maghrib pada pukul 18.23. Kemudian adapun nama-nama yang akan memberikan hidangan buka puasa untuk besok di hari yang ke-14. Yang pertama Nurul Hikmah Blok D1, kemudian Hajjah Mujiana Blok D2, Samsir Blok D3, Haji Amir Darwis Blok D4, kemudian Ibu Wati Blok D5, Haji Eming Blok D6, Haji Tulada Blok D7, kemudian Abdul Majid Blok D9, dan yang terakhir Ibu Rasna Blok D nomor 10. Itulah nama-nama yang akan memberikan hidangan buka puasa untuk besok sore di hari yang ke-14 Ramadan. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan hidangan buka puasanya tadi sore, kami dari pengurus dan panitia tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami sampaikan atau informasikan bahwa di masjid kita ini di tiap malamnya memerlukan biaya operasional yaitu sebanyak Rp2.700.000. Maka dari itu kami dari pengurus dan panitia sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi dari jamaah demi kelancaran kegiatan-kegiatan kita pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Bapak Ustadz Andi Muhammad Nasir Abdullah Eskom. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sayyidul Kiram, jamaah Isya Tarawih yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Malam ini sebagaimana disampaikan tadi kita sudah berada di malam 14. InsyaAllah sang hadi kita sudah di pertengahan bulan suci Ramadan. Ini kalau kita mau evaluasi kembali, pertanyaan yang akan muncul adalah sudahkah
setengah Ramadan kita maksimal benar-benar memanfaatkan 15 hari kemarin atau 14 hari kemarin untuk mendapatkan yang namanya maghfirah. Jadi Allah itu menghamparkan samudra ampunan sepanjang Ramadan. Tapi tidak sedikit orang yang keluar nanti di bulan Ramadan, ketemu bulan Syawal, tapi sama sekali tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak memaksimalkan apa yang telah Allah hadirkan sepanjang bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu tidak hanya mulia di awalnya, tapi bagaimana Allah tetap memuliakan pertengahan sampai di penghujungnya. Makanya termasuk Lailatul Qadar itu disyirkan supaya kita tidak sekedar mencari, tapi bagaimana kita memantaskan diri dari awal Ramadan, ikhtiar terus. Kita perlihatkan kepada Allah bahwa saya ini pantas untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Masuk pertengahannya tetap semangat. Jadi memang tidak ada anjuran untuk memilah-milih perintah atau memprioritaskan satu di antara sekian perintah. Semua perintah punya derajat yang sama. Salat demikian, puasa demikian, apalagi zakat. Karena ini satu kesatuan, saling ada keterkaitan. Jadi jangan sampai ada yang masih bilang, ya yang penting mas sempajan Ustaz, di belakang itu urusan puasa. Ya, karena ada orang kata Rasul, mau puasa nasa ngelena tapi dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Karena isinya puasanya sepanjang sudah sholat subuh sampai menjelang maghrib adalah perkara yang sia-sia. Jadi dia sekedar mendapatkan lapar dahaga karena dia tidak memaksimalkan puasanya. Atau mungkin bagus puasanya tapi sholatnya, ya. Padahal kita dianjurkan mengejar keutamaan yang paling maksimal, kejar pahala yang paling tinggi. Kalau memang dianjurkan sholat berjamaah, sholat berjamaah. Apa yang bikin berat kita hadir di masjid? Padahal jaminan sholat berjamaah itu pasti diterima karena kita berjamaah. Tinggal ikuti gerakan imam. Imam kalau sudah takbir, takbir maki. Kalau imam sudah ruku, ruku maki. Sujud ki imam, sujud maki juga sah. Kalau di rumah kita sholat sendiri, mulai takbir sampai salam diperiksa malaikat. Ya. Kalau di masjid, imam yang diperiksa, imamnya tidak khusyuk, yang pertama diperiksa. Begitu seterusnya sampai di belakang. Kalau memang satu masjid tidak ada yang khusyuk, tetap diterima karena berjamaah. Itu enaknya berjamaah. Jadi ikuti saja pemimpin tak. Kalau ruku, miruku maki, sujud. Yang salah itu kalau imam baru ruku, kita sujud maki. Kenapa sujud maki? Kenapa baru imam ruku? Biar mereka tunggu di bawah. Oh tidak boleh, Pak. Karena kaidahnya sholat berjamaah ikuti gerakan imam. Saya waktu aktif sebagai penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Tallo. Kebetulan saya sekarang sudah pindah di Bontoala, Pak. Kita sempat adakan survei 2 masjid di tiap kelurahan se-Kecamatan Tallo. Karena banyak masjid ini di Kecamatan Tallo. Ternyata satu di antara sekian alasan yang membuat sepi masjid, ya, karena ternyata kalau dihitung-hitung jumlah warga di sekitar masjid tidak cukup ini sabnya masjid tak. Ita ni saya nako mamaudu ki, weh, padatnya ini masjid Jannatul Firdaus kalau maulid, ya. Nah kalau sholat 5 waktu saya biasa tanya mana semua itu jamaahnya. Coba, kalau Ramadan tarwih mana semua itu jamaahnya. Nah kalau maulid mamiraja ki, penuhi di atas, nah masih banyak orang mau masuk di bawah. Ini kalau kita mau hitung warga. Tapi kenapa kalau sholat 5 waktu atau mungkin kayak tarawih Ramadan sepi masjid? Karena adanya orang yang terlalu mengedepankan pendapatnya, selalu mengatakan pendapatnya yang paling benar, pendapatnya lah yang paling masyhur, yang lain ini kurang benar, yang lain ini bid'ah, yang lain salah. Akhirnya memilih tempat lain untuk beribadah. Kenapa tidak di Jannatul Firdaus, Bu? Tidak kusuka karena kunut ki imamnya. Kenapa tidak ke Jannatul Firdaus berjamaah, Pak? Saya tidak suka kalau terlalu besar bismillahnya. Kenapa tidak di Jannatul Firdaus, Pak? Terlalu
terlalu rapat kisapnya. Saya suka itu yang agak longgar-longgar sapnya. Coba. Ini yang bikin kita pecah. Padahal saya biasa bilang begini, belata tu tiwi doi celengat tak, na mati ki besok lusa di sini jika disembayangi. Kan begitu ya. Ini bahasa sederhana dari saya, Pak. Ya, tidak ada, bukan ungkapan ulama, bukan kalam nabi, bukan keterangan hadis, tidak ada juga ayatnya. Saya biasa pikir-pikir, kenapa mau dibawa uang celengan tak pergi di Al-Markas? Nah di sini kita nanti mau disolatin. Jadi itu maunya infak, zakat, sedekah, keluarkan di sini. Minimal harapan tak ini masjid bisa menjadi saksi di hari kemudian bahwa pura toki mak berjama koi. Kita dulu pernah beramal soleh di sini, pernah keluar uang celengan tak di sini. Ya. Karena memang seperti itu. Kalau coba kita keliling-keliling masjid rata-rata sepi. Para kalau lihat, banyaknya di warga dekat sini. Mana semua itu? Kenapa tidak tergerak hatinya untuk makmurkan itu masjidnya? Karena perbedaan pendapat yang terlalu diagung-agungkan. Sebagai contoh, ada orang, Ustadz, saya sholat berjamaah, Ustadz. Begitu duduk iftiras, saya tahiyat, mak jelok nak. Tapi itu di sampingku, baru duduk sudah menunjuk. Dia sudah baca tahiyatul mubarakatus salawatu dan seterusnya. Nah saya itu piku angkat ke jariku pada saat saya baca asyhadu an la ilaha illallah. Ribut maki. Yang mana benar itu Ustaz? Saya bilang benar dua-dua. Ini cuma perbedaan mazhab. Satu Syafi'i, satu Maliki. Cuma ribut ki. Tapi itu yang di ujung Ustaz. Sama nasa di maculi-culi Pak. Nah putar jarinna. Dia putar jarinnya Ustaz. Main-main itu. Bilang tidak main-main itu. Dia mengamalkan apa yang dicontohkan Syekh Albani. Jadi semua ada referensinya. Jadi benar itu Ustaz, benar semua. Yang mana yang salah? Yang salah kau karena jarina orang nu perhatikan. Bukan begitu ya? Jadi minimalisir atau bahkan hilangkan hal-hal yang demikian. Kita harusnya membaur, kita kumpul sama-sama, kita bersatu supaya ini masjid tak makmur. Ini masjid tak bisa hidup. Ini masjid tak bisa ramai. Jadi jangan lagi ada renggang ukhuwah gara-gara pendapat. Ini supaya berjamaahnya luar biasa. Yang kedua, puasanya juga tidak sekedar menahan lapar dahaga, isi puasa dengan amalia Ramadan, tadarrus Quran, baca kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak istighfar. Ini yang banyak dilakukan sepanjang hari. Jangan memilih justru tidur saja seharian. Tidak dilarang, tapi kan rugi. Momen bulan Ramadan itu bulan di mana dilipat gandakan pahala. Lalu yang terakhir, ini sama derajatnya dengan sholat, sama derajatnya dengan puasa. Ya ini keluarkan zakat. Ya, kadang ada orang bangga dengan sedekahnya, bangga dengan infaknya, tapi kalau disinggung masalah zakat dia justru alergi. Ya, karena merasa dimasuki dapurnya. Padahal tidak. Kalau ada amil yang datangi ki, tanyakan masalah zakat, tak, itu justru bentuk cinta sama kita. Itu orang lagi perhatian sama kita. Karena zakat itu kata Quran, ambillah sebagian dari harta saudaramu untuk membersihkan dirinya, bukan membersihkan hartanya, tapi harta dan jiwanya. Jadi supaya kita selamat, keluarkan itu zakat. Ya, ada perspektif ulama mengatakan ini zakat sebenarnya iuran keamanan. Kalau bahasanya orang tua dulu pat tolak bala. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari rasa khawatir, cemas, dijauhkan dari musibah, hitung dengan baik zakat tak, jangan hitung-hitungan. Ya, saya menganalogikan zakat itu seperti tulang ikan, kabut tubale, buku juku. Jadi kalau ibu-ibu ke pasar beli ikan baronang 1 ekor, begitu sudah dibayar mulai kepala sampai ekor kita yang punya. Tapi tidak mungkin mau dimakan dengan tulangnya. Tulangnya itu harus disisihkan, harus dikeluarkan karena bukan hak tak itu. Ada makhluk lain yang punya. Kalau dipaksakan itu tulangnya akan menyakiti kita, melukai kita. Itu zakat seperti itu. Ya, Ustadz, bagaimana kalau yang saya beli ikan mairo? Ikan mairo itu tidak sampai nisabnya, jadi bisa dimakan dengan tulang. Ya. Nah ini rata-rata yang hadir kuliah, rata-rata ikan paus ini, jadi harus keluar zakatnya.
Jadi zakat itu harta tertentu yang dikeluarkan di waktu yang tertentu untuk orang-orang tertentu. Yang dimaksud harta tertentu tidak semua harta tak. Kalau kita sudah hitung secara keseluruhan, keluarkan dulu kebutuhan pokok, belanja pokok, mungkin ada yang mau dibayar dan segala macam, uang sekolahnya anak-anak, pembeli beras. Kalau sudah dikeluarkan, keluarkan lagi utang yang jatuh tempo, baru dikasih keluar 2,5%. Jadi itu hitung-hitungan zakatnya seperti itu. Jadi kalau bapak beli mobil 500 juta tidak keluar zakatnya. Besok lusa mau dijual mobil tak mungkin jatuh nih harganya 300 juta tidak keluar juga zakatnya. Tapi kapan ada orang niatnya memang jual beli mobil, apalagi usahanya memang jual beli mobil, maka dia harus keluar zakatnya. Kalau itu mobil belum laku selama 1 tahun, maka yang dikeluarkan adalah modal keluar 2,5%. Tapi kalau laku, maka yang keluar keuntungannya. Jadi seperti itu hitung-hitungan zakatnya secara sederhana. Lalu disebutkan dikeluarkan di waktu yang tertentu. Kalau zakat fitrah itu jelas hanya ada di bulan Ramadan. Sejak diumumkan masuk 1 Ramadan, ba'da sholat maghrib itu sudah bisa keluarkan zakat fitrah. Sampai batasnya sebelum khatib Id naik mimbar. Itu batasnya zakat fitrah. Kalau zakat mal, kapan cukup nisabnya? Sampai haulnya. Jadi kalau sudah 1 tahun setara emas 85 gram, keluarkan 2,5%. Jadi ibu-ibu yang ada emasnya 85 gram atau sampai di atasnya, sampai haul 1 tahun tidak bergerak, keluarkan zakat 2,5%. Bagaimana kalau emas yang dipakai? Emas sepanjang dipakai tidak keluar zakat. Jadi kalau ada zakat emas tak 100 gram, supaya tidak keluar zakatnya pakai semua. Ya. Supaya Nabi bilang ke orang sombaupu berjalan. Ya. Jangan mengakal-akali. Makanya disebutkan hitung dengan benar, jangan hitung-hitungan. Terakhir disebutkan bahwa dikeluarkan untuk orang-orang tertentu, karena ternyata yang namanya kategori mustahik itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran 8 asnaf. Di antaranya ada namanya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Makanya tidak dianjurkan sebenarnya kalau kita mendistribusikan zakat secara langsung. Tidak salah, tapi bagusnya kalau kita memaksimalkan peran UPZ di masjid atau lembaga di bawah naungan pemerintah seperti Basnas Kota Makassar, supaya zakatnya tepat sasaran. Jadi kalau di UPZ disalurkan itu termasuk tepat sasaran, karena ini UPZ di masjid, apalagi UPZ-nya Jannatul Firdaus, ada benang merah dengan Basnas Kota Makassar karena sudah dapat SK. Jangan mau terprovokasi bilang ini zakat mau dipakai pembiayaan dengan MBG. Iya, kita ini terlalu gampang dibodoh-bodohi, terlalu gampang diprovokasi. Itu kita lagi diadu domba sebenarnya. Tidak mungkin, Pak. Jadi lain beda tupoksi. Jadi ini harta yang dikeluarkan untuk bayar zakat memang diperuntukkan hanya untuk 8 asnaf, tidak boleh di luar dari itu. Ini yang dikhawatirkan, jangan sampai kita yang salurkan sendiri, yang dikasih kemanakan tak, sepupu tak, orang tua tak, nah tidak masuk kategori 8 asnaf. Jadi apalagi kalau orang tua itu tanggungannya kita. Makanya maksimalkan setiap perintah, jangan memilah-milih perintah, karena sekali lagi semua perintah punya derajat yang sama. Mudah-mudahan di momentum Ramadan kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak sekedar mengamalkan tapi meningkatkan kualitas keimanan secara spiritual, sampai akhirnya di penghujung Ramadan nantinya kita termasuk pribadi-pribadi yang fitrah di hari yang fitri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.